Shalom semuanya. Apa kabarnya ini? Apa kabarnya sebelah kanan, sebelah kiri? Oh, sebelah kanan, sebelah kiri ya, benar ya. Apa kabarnya ini? Boleh dengar yang sebelah kanan? Tetap semangat. Yang kiri? Tetap semangat. Untuk memulai ibadah kita kali ini, kita harus semangat ya. Jangan sampai kita tuh semangatnya itu tambah lama tambah turun. Kita meskipun minggu mungkin karena kita sudah melalui kegiatan kita selama seminggu, kita lelah dengan kegiatan kita sehari-hari, kita harus refresh lagi dengan ketemu dengan Tuhan kita. Tapi kita harus semangat, oke? Amin. Suaranya kurang kedengeran ini, kurang semangat ini. Yang kanan, amin. Yang kiri, amin. Yuk kita mulai ya. Saya mengundang para jemaat untuk berdiri. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Nyanyi untuk Tuhan kita. Besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Oh, semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Sekali lagi lebih semangat untuk Tuhan kita. Bila
Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, Pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, tetap menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, tetap menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalamku. Sama-sama bawa Tuhan itu. Masih semangat ya untuk menyembah Tuhan kita ya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita itu sangat besar dalam hidup kita ya, mari angkat tangannya. Tuhan, lihatlah Tuhan, tangan-tangan yang terangkat Tuhan, yang merindukan Engkau Tuhan. Kami Tuhan di sini Tuhan, mengundang Engkau Tuhan, mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk datang di tempat ini Tuhan, untuk bergerak Tuhan, untuk menjamah setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Kami mengundang Engkau Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. All it takes is one moment, and just one touch from you. Put aside all distraction. I came for you. I came for you. I need you more than ever. There's nothing else satisfies. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I'll live for you. I'll live for you. 'Cause I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Now that my heart
Jesus, take me deeper. I care for you. Oh, I care for you. Oh, I care for you. I care for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. we Desire an encounter once again. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way for you, Lord. Way, oh, we make room. Lord, let your spirit, Holy Spirit, have your way in this place, oh God. Lord, we have come for you. We make way, we make room, oh God. Lord, let your spirit move. Oh, have your way, oh, in this place. Lord, we have come for you. Oh, Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, won't you come and move? Holy Spirit, we make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di
bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan hadir-Mu, oh God. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, Tuhan, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami meminta Engkau Tuhan sekali lagi Tuhan. Hatiku, dengan hadir-Mu, oh Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu, oh Lord, kami rindukan. Ku rindu mendengar suara-Mu, Tuhan, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku bersyukur Tuhan, dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, oh Tuhan, kami mengundang Engkau Tuhan, kami rindu Tuhan dari dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan memandang wajah-Mu Tuhan, mendengar suara-Mu Tuhan. Kau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan berada di dalam hadirat-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kami selalu merindukan itu Tuhan. Jangan pernah Tuhan biarkan rasa haus itu Tuhan, rasa rindu Tuhan, dan rasa rindu itu Tuhan akan hilang dari kami masing-masing Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan yang datang pada hari ini Tuhan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau dan menyembah Engkau Tuhan, satu-satunya Allah kami Tuhan.
di hadirat-Mu, ku rasakan tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami berdiam di hadirat-Mu Tuhan saat ini. Setiap kehidupan terbuka di hadapan-Mu. Kami semua debu tanah yang Kau hembusi dengan nafas kehidupan, sehingga kami beroleh kehidupan menjadi manusia. Dan kami lebih lagi bersyukur karena Engkau telah menebus setiap kami, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau sekali lagi berbicara kepada kami, agar hidup manusia baru kami menjadi hidup yang benar-benar kerajaan Allah datang dan terjadi atas hidup kami. Perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang belum pernah dipikirkan itu yang terjadi di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menyatakan Roh Kudus-Mu, Roh yang membawa setiap manusia baru ini menjadi manusia-manusia terang, yang memancarkan cahaya, yang mendatangkan damai sejahtera. Dan lebih daripada itu Tuhan, yang membuat nama Tuhan dikenal melalui hidup kami, sehingga melalui hidup kami ada jiwa-jiwa yang mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih buat hadirat-Mu, Engkau nyatakan terus hadirat-Mu secara pribadi, secara personal. Bagi setiap kami ketika firman Tuhan ditaburkan, firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus, Engkau perjelas, Engkau seperti menembakkan panah yang tepat mengenai sasaran. Urapi hamba-Mu, agar kata-kata hamba-Mu menjadi kata-kata yang penuh dengan kuasa. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Sekali lagi terima kasih buat tim worship yang sudah membantu kita untuk kita bersama-sama fokus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan di dalam waktu yang ada kita beribadah bersama-sama. Ya. Nah, saudara-saudara, kemarin saya melakukan satu perjalanan ke Malang Selatan oleh karena ada undangan pertemuan, ya, undangan pertemuan oleh pembimas Kristen begitu. Dan di dalam perjalanan saya mengajak salah satu staf yang ada di Malang karena saya ingin dia menemani saya dan saya ingin perkenalkan dengan para pejabat pemerintah yang berhubungan dengan izin gereja dan lain sebagainya, ya saudara-saudara, karena saya ingin mengenal pembimas provinsi Jawa Timur secara pribadi sehingga saya menyempatkan diri untuk hadir. Dan di dalam perjalanan saudara-saudara menuju ke satu tempat namanya Malang Selatan ini Jatigui, ya. Dan saudara-saudara, saya dalam perjalanan menuju ke tempat tersebut, saya melewati beberapa penjual buah, ya. Salah satu kesukaan saya itu buah, ya. Jadi saya selalu berusaha di kulkas ada buah begitu, ya. Yang penting buah, tidak mahal-mahal, salak, pisang gitu, ya. Pisang itu tidak mengenal musim, ya saudara-saudara, ya.
Dan biasanya kalau saya traveling yang saya bawa pisang karena itu makanan yang cukup handy, nggak perlu dicuci, langsung dikupas, diemplok, selesai ya gitu ya. Tetapi saudara-saudara, dalam perjalanan itu saya melihat para penjual buah tersebut dan begitu melihat ada penjual duku mau berhenti, pikir nanti telat ya. Kemudian ada penjual salak mau berhenti, nanti lagi. Lalu kemudian ada penjual jeruk yang besar, pamelo begitu ya, dari jeruk Madiun atau apa itu ya, mau berhenti. Saya bilang nanti lagi. Dan sampailah kemudian ternyata sudah dekat mengikuti acara mulai jam 8 sampai kira-kira jam 1 begitu saudara-saudara. Dan pulang terpikir lagi, nanti melewati penjual buah itu. Dan waktu dalam perjalanan lihat buah itu, nanti lagi. Dan sampai pada akhirnya ketika sampai Surabaya, saya tidak membeli buah sama sekali. Nah, saudara-saudara, apa yang saya ingin sampaikan melalui cerita ini ya. Kadang-kadang kita ini tahu sesuatu yang kita rasa baik, tahu sesuatu yang kita harusnya lakukan, tapi kita menundanya. Dan ketika menunda, tahu-tahu kita sudah berada di dekat tujuan kita, yang pada akhirnya timbullah penyesalan ya. Kalau ini tidak terlalu menyesal sekali, saya masih di Superindo HR Muhammad, saya berhenti, lalu saya beli pisang, saya beli beberapa buah, lalu kemudian pulang begitu. Nah, saudara-saudara, tahukah saudara-saudara bahwa perjalanan atau hidup kita itu seperti sebuah perjalanan, di mana saudara-saudara mendapatkan kesempatan dan kadang-kadang ingin melakukan tetapi kita menundanya. Dan ketika kita menunda, maka kemudian kita berpikir nanti akan ada kesempatan lain lagi. Yang pada akhirnya, ujung-ujungnya, yang awalnya saya ingin membeli duku, tapi karena kemudian saya pikir nanti capek lalu ujung-ujungnya saya berhenti di Superindo HR Muhammad dan kemudian yang saya beli adalah pisang. Saudara-saudara, di dalam perjalanan kita semua ini dalam perjalanan hidup ini sadari kita suka atau tidak suka itu akan sampai kepada ujung tertentu. Pada ujung tertentu. Dan di dalam ujung tertentu itu, ujung itu adalah kekekalan. Dan di dalam kekekalan itu, saudara-saudara, hanya ada dua hal, yaitu tinggal bersama dengan Allah Bapa atau di luar Allah Bapa, dan itu berarti kemudian di neraka. Kalau kita bicara neraka surga, saya sudah paham. Tetapi saudara, yang saya ingin sampaikan bahwa di dalam perjalanan kita ini, entah kita itu suka atau tidak suka, kita akan sampai kepada satu tujuan. Dan di dalam proses menuju ke tujuan tersebut ada pilihan-pilihan yang kita harus putuskan dan lakukan. Nah, pagi hari ini saya akan bicara tentang hidup oleh Roh Kudus. Hidup oleh Roh Kudus. Dan saya mengajak kita untuk memperhatikan satu teks di dalam kitab Galatia. Saya akan membahas dari kitab Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang, kalau kita perhatikan ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Ayat 16 sampai yang ke-25. Saudara-saudara, saya sengaja membawa Alkitab saya yang lama karena saya mengatakan kepada diri saya sendiri, hari ini saya akan khotbah seperti zaman dulu saya khotbah. Walaupun ada tablet begitu, tapi saya akan khotbah seperti zaman dulu saya khotbah. Dan saya mencari Alkitab saya yang lebih baik. Saya tidak tahu saya taruh di mana ya saudara. Karena kadang ada di Malang, kadang ada di Surabaya. Jadi kadang-kadang ada barang-barang kami yang kemudian sudah ada di sana dan ada di sini.
sehingga saya temukan Alkitab saya yang lama ini. Saudara-saudara perhatikan Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan kata maksudku, ini kan sebuah kalimat yang sebelumnya pasti ada pembicaraan. Nggak mungkin saudara-saudara datang tiba-tiba, maksudku ialah, begitu ya saudara-saudara, ngerti ya? Pasti ada obrolan sebelumnya. Kata maksudku itu berarti dia ingin menggarisbawahi atau menjelaskan, meng-highlight apa yang sebelumnya dia katakan. Kan begitu ya saudara-saudara. Maksudku ialah. Nah saudara-saudara, kalau begitu maksudnya Paulus apa? Maksudnya Paulus apa? Maksudnya Paulus ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Itu maksud Paulus. Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15 itu berbicara tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Kemerdekaan di dalam Kristus, bagaimana kita itu benar-benar merdeka. Di dalam ayat 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah menarik ini, kenapa Paulus mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Emang ada kemerdekaan yang gak sungguh-sungguh? Ada kemerdekaan yang etok-etok. Ada kemerdekaan yang dipikir itu kemerdekaan tetapi ternyata bukan kemerdekaan. Nah sebenarnya Paulus sedang berbicara hidup di bawah hukum. Itu yang dia maksudkan. Hidup di bawah hukum, yaitu orang-orang yang menjalankan hukum, orang-orang yang menjalankan hukum Taurat, dan mereka berpikir hidup benar, dan mereka berpikir mereka merdeka. Ternyata menurut firman Tuhan mereka tidak benar-benar merdeka. Kenapa? Karena dosa itu tidak bisa dikalahkan dengan perbuatan. Dosa tidak bisa dikalahkan dengan perbuatan. Dosa hanya bisa diampuni. Dan saudara, maka kemudian Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, supaya engkau sungguh-sungguh merdeka, maka Kristus telah memerdekakan kamu. Saudara, saya ingin mengatakan begini, karena kalau saudara-saudara baca pasal 5 ini, Paulus kemudian mengatakan, janganlah membiarkan kemerdekaanmu di dalam Kristus untuk hidup di dalam dosa. Gimana sih? Katanya tadi sungguh-sungguh merdeka, tapi kok bisa masih kemudian menyalahgunakan kemerdekaan itu? Ya apa? Gimana sih kita menyalahgunakan kemerdekaan? Saudara-saudara, menyalahgunakan kemerdekaan ada beberapa hal. Yang pertama, menyalahgunakan kemerdekaan itu bisa terjadi ketika kita merasa bahwa kita ini sudah benar, lalu kita melakukan benar, lalu kita mulai menghakimi orang. Karena kita merasa benar. Itu penyalahgunaan kemerdekaan, saudara-saudara. Kita mulai menghakimi orang, kita mulai melihat orang lain bukan dengan belas kasihan, tetapi dengan perasaan bahwa kita benar. Jadi ketika Kristus memerdekakan kita dari dosa, kita merasa diampuni, lalu sesudah itu kita melakukan firman Tuhan, kita menjalankan firman Tuhan, tetapi kemudian kita bisa salah seperti anak sulung di dalam ilustrasi perumpamaan Lukas pasal 15, yaitu anak sulung tidak suka melihat anak bungsu pulang. Karena apa? Karena dia udah kerja keras. Karena dia sudah membantu papanya dengan luar biasa. Sehingga dia kok bisa gak adil papa ini. Saudara-saudara, penyalahgunaan kemerdekaan itu bisa terjadi kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen yang sudah lama menjadi cuek dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Itu penyalahgunaan kemerdekaan. Kita menjadi lupa bahwa dulu kita pernah juga berdosa sama seperti mereka. Kita kemudian menjadi jijik dan tidak mau sentuh mereka. Itu penyalahgunaan kemerdekaan, saudara-saudara. Kita lupa dulu betapa butanya kita. Kita lupa betapa dulu terjebak dan jauhnya kita dari Tuhan.
Penyalahgunaan kemerdekaan adalah ketika kita merasa freedom, lalu kemudian kita menjadi agak risih dengan orang-orang yang kita rasa, kita anggap, dan kita asumsikan hidup di dalam dosa. Itu adalah penyalahgunaan kemerdekaan. Karena kita dimerdekakan bukan untuk hanya sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus, tetapi kita dimerdekakan untuk menolong orang lain, juga dimerdekakan. Nah, saudara, penyalahgunaan kemerdekaan yang kedua itu bisa terjadi kalau tadi itu berbicara dengan memandang orang-orang yang berdosa, memandang orang-orang yang dulu kumpulan kita. Betul, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Itu betul. Jadi bergaul, menjadi kumpulan, menjadi satu dengan mereka, bersama-sama terus-menerus, itu merusakkan kebiasaan yang baik. Tetapi sikap hati yang penuh belas kasihan, itu bukan berbicara tentang pergaulan. Tetapi bagaimana sikap kita karena penuh belas kasihan, itu membuat kita dibangkitkan untuk melakukan apa saja supaya mereka mengalami seperti yang kita alami. Nah, yang kedua, saudara, kalau saudara baca Galatia pasal 5, penyalahgunaan kemerdekaan. Yang kedua adalah dikatakan di ayat-ayat sesudahnya, itu janganlah kamu saling menggigit. Menarik ini ya, penyalahgunaan kalau saudara baca ini. Janganlah kamu, saudara-saudara, ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kalau kita kemerdekaan tidak kemudian melayani, saudara-saudara, tidak diisi dengan melayani, saling melayani, kita ini bisa terjebak di dalam dosa yang lain. Dosa apa? Dosa kesombongan, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita tidak tahu betapa susahnya, betapa sulitnya ketika kita melayani, kita ini berkomitmen, itu enggak gampang, saudara-saudara. Sehingga saudara tahu, saudara pernah ketemu orang Kristen yang suka protes, suka kritik, tapi sebenarnya dia enggak terlibat pelayanan? Ya, musiknya enggak enak, ini enggak enak, tetapi dia enggak lakukan apa-apa. Saudara, itu bisa menjadi mempergunakan kemerdekaan di dalam dosa. Kenapa? Karena dia tidak melayani. Karena dia tidak mengeluarkan buah kasih. Itu sebabnya saudara, menjadi bertobat, percaya Yesus, langkah berikutnya saudara harus melayani. Karena ketika saudara dan saya melayani, saudara akan mengerti, mengenal betapa itu tidak mudah. Kemudian saudara, kalau saudara baca ayat 15 mengatakan, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awasilah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi kemerdekaan di dalam Kristus itu kemudian bisa disalahgunakan ketika kemudian kita ini saling menggigit, saling menyerang. Saudara, sekarang kalau di sosmed itu ya, satu yang setuju perpuluhan ngomong, yang enggak setuju perpuluhan, saudara ya. Di sosmed itu saling menyerang satu dengan yang lain, saudara. Dan saya pikir kita harus tahu mana yang inti dan mana yang tidak inti. Betul ya, saudara ya. Misalnya saudara, pesan makanan. Kita meributkan topping gitu ya, toppingnya ada madu, ada ini. Saudara, ada yang inti yang kita memang perlu persoalkan, tetapi ada yang tidak inti. Yang oleh karena perbedaan-perbedaan kita maklumi saja, saudara, kita maklumi. Nah, ini saudara, ini bisa membuat saudara dan saya sebagai orang Kristen, itu kemudian lama-lama kita tidak merasa, kita justru kemudian tidak mengeluarkan buah roh, tetapi kemudian mengeluarkan buah daging. Karena
tidak mempergunakan kemerdekaan dengan benar. Jadi setelah kita dimerdekakan, saudara dan saya akan kemudian dituntut untuk mengeluarkan buah. Buah roh atau buah daging. Gak bisa di tengah-tengah. Gak bisa abu-abu. Putih atau hitam. Kenapa, saudara? Nah ini sekarang mari kita lihat. Itu sebabnya Paulus kemudian mengatakan di dalam ayat 16, maksudku. Ini dia. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Gak bisa kita ini hanya dimerdekakan lalu jalan sendiri. Gak bisa kita menerima Yesus kalau ditanya, kalau siapa sih yang diselamatkan kalau dia percaya Yesus? Oke, percaya, aku percaya Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kata percaya itu saudara-saudara adalah kata kerja aktif. Yang kalau di dalam bahasa asli kata percaya itu seringkali kemudian dituliskan dalam bentuk percaya terus menerus. Jadi bukan hanya percaya dulu tahun 9 sekian atau dulu tahun 2000 sekian saya percaya kepada Yesus. Hari ini masih percaya? Masih, Pak. Percayamu apa? Bahwa Yesus juru selamat. Oke. Dia lahir di Bethlehem. Oke. Dia orang Nazaret. Iya. Dia adalah Tuhan. Iya. Saya tanya, saudara, iblis percaya itu enggak? Percaya toh? Iblis percaya. Kalau kita hanya berdiri di atas pengalaman iman pada waktu dulu kita pertama kali percaya Yesus dan berpikir that's all. Lalu setelah itu kita pikir, saya sudah punya tiket surga. Saya pasti akan sampai surga. Itu sama seperti saudara-saudara saya pernah memberikan ilustrasi ini. Saudara dan saya punya tiket pesawat pergi kemana? Begitu ya saudara-saudara, saya pernah ketinggalan pesawat ya, 1 kali, itu penyesalan luar biasa. Bukan apa-apa, saya sudah sampai di bandara, saya sudah berada di ruang tunggu. Tapi karena asik baca buku waktu itu ya, waktu itu lagi rajin-rajinnya ya saudara-saudara ya, baru pulang dari Filipina, saya asik baca buku, saya ada pelayanan hari Sabtu itu di Jakarta. Jadi saya sudah siap dan saya ada di waiting, di ruang tunggu. Saya asik baca buku seperti tenggelam di dalam buku yang saya baca. Saya heran, ini sudah lama kok nggak ada berangkat pesawat. Lalu saya tanya petugas, ini pesawat Citylink kok nggak berangkat-berangkat begitu? Loh Bapak siapa namanya? Agustinus Dermawan. Loh Bapak dari tadi dipanggil-panggil. Wow, itu penyesalan luar biasa saudara-saudara. Saudara-saudara, kembali kepada apa poin saya, kemerdekaan yang sungguh-sungguh kita alami di dalam Kristus pada waktu kita percaya. Kata percaya itu harus dikerjakan, kata percaya itu harus terus menerus. Dan percaya saudara dan saya, kalau saudara mengalami itu 15 tahun, 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun yang lalu, hari ini percaya saudara dan saya tidak cukup hanya itu saja. Percaya saudara dan saya harus ditambahkan kepercayaan oleh karena pengenalan. Pengenalan kepada Kristus. Dan bukan hanya pengenalan kepada Kristus, tetapi kepercayaan kita hari ini adalah kepercayaan bahwa Tuhan punya maksud, punya tujuan untuk hidup saya. Bahwa hidup saya untuk apa? Hidup saya dengan pekerjaan saya, dengan keluarga saya, ini untuk apa? Sehingga tidak mungkin kalau saudara-saudara bertumbuh di dalam Tuhan, saudara tidak terlibat di dalam pelayanan, itu tidak mungkin. Karena kepercayaan kita itu akan menghasilkan kerinduan untuk saling melayani. Ya, kalau kita hanya berpikir saya sudah selamat, saya akan masuk surga, titik di situ saja, kemungkinan besar kita tidak akan terlibat pelayanan. Kenapa? Karena ketika saudara dan saya melayani, saudara akan ketemu rekan-rekan pelayanan yang menjengkelkan. Rekan-rekan, loh ini jari ini wong Kristen kok kayak gini. Loh ini pemimpin katanya begini. Loh ini, lalu kenapa enggak melayan? Sama aja, yang pelayanan juga
Gak genah? Betul. Karena gereja bukan tempat orang-orang yang sempurna. Tapi itu bukan menjadi excuse buat kita untuk tidak membalas cinta kasih Tuhan. Justru disitulah karakter kita dibentuk. Henry pernah kemarin hari Jumat mengatakan, kalau kita kumpul hanya orang-orang yang agree dengan kita ini gak bertumbuh gitu ya. Gimana saudara bisa belajar sabar kalau saudara kumpul dengan semua yang sabar? Bukan berarti kita kemudian yang nggak karuan, kalau gitu ya udahlah, saya nggak bertumbuh karena saya dipakai Tuhan untuk menajamkan orang lain. Tidak, saudara. Tetapi saudara, itu adalah penyalahgunaan kemerdekaan karena kemudian kita berpikir saya sudah dimerdekakan dan tidak mengisi kemerdekaan itu dengan apa-apa. Itu adalah penyalahgunaan kemerdekaan. Itu sebabnya Paulus kemudian, maksudku ialah setelah kita dimerdekakan apa? Hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, ini rumusnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Ini rumusnya. Paulus kemudian menulis rumusnya. Gimana? Karena ini bisa salah. Maksudnya salah begini, saudara-saudara. Yang kita tekan itu jangan menuruti daging. Yang kita tekan. Jangan ini, jangan berzina, jangan ini, jangan itu. Lalu kita merasa menjadi orang Kristen yang baik karena kita itu menjauhi hal-hal yang seperti itu. Dengan kekuatan kita. Menekan hal-hal seperti itu dengan kekuatan kita. Saudara-saudara, bisa jadi kita lulus dari perkara-perkara dosa-dosa yang kemudian itu berhubungan dengan kriminal, dengan moralitas, dosa-dosa yang berhubungan dengan hal itu. Tetapi ada dosa yang lain yang tidak kelihatan. Kesombongan. Rumus yang firman Tuhan katakan, hiduplah oleh Roh dulu, saudara-saudara. Hidup oleh Roh dulu. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Simpelnya begini, saudara-saudara. Saya kalau di rumah makan tuh sudah kenyang. Kenyang di rumah, kenyang begitu ya, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, pada waktu saya ditawari makanan-makanan yang lain, saya akan mengatakan tidak, saya sudah kenyang. Kenapa? Kenapa saya punya kekuatan otoritas untuk menolak? Karena saya sudah kenyang. Banyak orang Kristen atau kita itu tidak dikenyangkan hidup oleh Roh, lalu kita mencoba dengan hidup benar. Apa yang kemudian terjadi, saudara-saudara? Maka kemudian kita menjadi legalis. Kita akan hidup seperti orang-orang yang di bawah Taurat. Kita merasa bahwa kita ini benar oleh karena kekuatan kita. Kita tidak akan mengalami dan merasakan betapa manisnya anugerah karena kita pikir kita benar oleh karena saya ini benar-benar menjaga hidup saya. Saudara-saudara, hiduplah oleh Roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Dan Paulus kemudian mengajak berpikir lagi. Ini kalau ini rumusnya ya. Hidup oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Saudara-saudara, keinginan daging itu muncul kapan sih, saudara-saudara? Pada waktu nganggur. Banyak keinginan daging. Tapi Paulus kemudian di dalam ayat yang ke-19 nih. Jadi Paulus ini Paulus ini pinter ya, saudara-saudara ya. Kalau saudara baca ini tulisan Paulus. Paulus ketika berbicara prinsipnya itu mengutamakan hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan memenuhi keinginan daging. Tapi berbicara tentang dampaknya, dia ngomong daging duluan, saudara-saudara.
ketika dia berbicara tentang dampaknya, gini ya saudara-saudara, dampaknya itu dia ngomong daging duluan, ayat 19, dia ngomong gini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Berarti daftarnya tidak selesai di situ. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi bicara tentang prinsip, dia ngomong tentang hidup oleh roh. Tapi bicara tentang akibat, dampaknya, dia bicara tentang daging dulu. Kenapa? Saya mikir juga ini ya, kenapa Paulus ngomong dari daging dulu ya? Karena saudara-saudara, dan kemudian daging langsung mengikuti dengan akibat. Mengajak orang berbuat baik sama mengajak orang berbuat tidak baik, mudah mana saudara-saudara? Saudara-saudara, ya ada yang mudah Pak kalau berbuat baik. Tetapi secara umum saudara-saudara, perbuatan tidak baik itu tidak diajari, itu bisa sendiri saudara-saudara. Bisa sendiri. Kreativitas sendirian atau bersama-sama itu. Dan Paulus mengingatkan, hai, ada drive yang besar. Hidup oleh roh dibandingkan dengan keinginan daging, itu drive-nya, dorongannya lebih besar keinginan daging. Itu sebabnya saya peringatkan bahwa kalau engkau tidak hati-hati, ini akan membuat kita, Paulus mengatakan, engkau tidak akan mendapat bagian. Kata mendapat bagian itu bahasa Inggrisnya inherit. Engkau tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Jadi bagaimana ini? Sudah dimerdekakan, tapi kita ini bisa tidak mewarisi kerajaan Allah. Berarti ada perjalanan dari kemerdekaan menuju mendapatkan warisan kerajaan Allah. Kita bisa mengalami kegagalan di tengah jalan. Kita bisa mengalami sabotase di tengah jalan, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudara, kita ini bisa kehilangan kerajaan Allah. Tidak mewarisi kerajaan Allah. Kalau hal-hal tersebut itu yang kita lakukan. Waktu saya selidiki saudara-saudara, daftar keinginan daging, perbuatan daging ini saudara-saudaraku, ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ada yang kemudian membuat ini dikategorikan menjadi empat daftar. Yang pertama adalah sensual sins, dosa yang kemudian dituliskan ini percabulan. Jadi kalau saya lihat artinya, bukan kata di sini tetapi maksudnya semula, percabulan itu apa? Yang dimaksud percabulan di sini ini lebih kepada perbuatan seksual ya di luar lembaga pernikahan. Jadi ini untuk orang yang menikah ya, perselingkuhan, ya, hal-hal yang kemudian dilakukan di luar pernikahan itu dikategorikan yang pertama ini. Lalu kemudian kecemaran. Nah, saudara Paulus melayani pada era itu di mana pengaruh kebudayaan Romawi itu sangat kuat. Ya, kalau saudara tahu kebudayaan Romawi, itu bobrok. Kalau saudara baca kitab Roma itu bobrok luar biasa. Nah, yang berikutnya yaitu percabulan, lalu kemudian kecemaran. Lalu yang berikutnya hawa nafsu. Ini beda, seperti beda tipis begitu ya, beda tipis. Bahasa Indonesia juga agak susah kita mengerti apa sih kecemaran itu. Tetapi di dalam bahasa King James itu uncleanness, uncleanness bukan uncleanness. Uncleanness.
ketidaksucian ini berhubungan sebenarnya dengan segala sesuatu perbuatan dosa yang berhubungan dengan seks, itu uncleanness. Termasuk pornografi, itu di sini yang disebut uncleanness, ya, kecemaran. Dan kemudian yang berikutnya hawa nafsu. Hawa nafsu ini lebih berbicara, kalau tadi uncleanness itu berhubungan dengan tawaran-tawaran yang ada di luar, kalau hawa nafsu ini dorongan dari dalam. Jadi saudara-saudara, kalau kita membaca berita-berita itu, ada anak-anak yang kemudian diketahui memperlakukan pelecehan dengan anak di bawah umur. Ujung-ujungnya apa saudara? Kebanyakan mereka kemudian diketahui terikat dengan pornografi. Jadi kecemaran akan melahirkan hawa nafsu. Akan melahirkan hawa nafsu. Dan itu yang kemudian terjadi saudara-saudara. Lalu yang berikutnya saudara-saudara, daftar yang berikutnya adalah penyembahan berhala dan sihir. Ini disebut religion atau religious sins. Dosa keagamaan, lebih kepada yang pertama penyembahan berhala itu menempatkan segala sesuatu lebih dari Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Menempatkan segala sesuatu lebih dari Tuhan atau mengganti Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Karena Tuhan adalah Allah yang layak diutamakan. Dan yang berikutnya adalah sihir. Jadi kalau penyembahan berhala itu lebih berhubungan dengan relationship, hubungan. Di mana saudara-saudara kita, kalau dulu mungkin kata penyembahan berhala ini lebih dihubungkan dengan menyembah dewa, patung. Tapi dunia modern mungkin sudah enggak begitu. Tetapi wujudnya ilah-ilah itu beda. Bisa pekerjaan, bisa kesehatan, bisa macam-macam yang positif kelihatannya. Tetapi penekanannya adalah kita mengutamakan hubungan dengan perkara-perkara itu melebihi hubungan dengan Tuhan. Dan itulah yang kemudian disebut penyembahan berhala. Bahkan bagi saya pendeta, pelayanan bisa menjadi berhala saya. Kenapa? Karena saya akan didorong untuk melayani, tetapi saya enggak kenal Tuhan saya. Saya enggak kenal kehendaknya. Saya melakukan pelayanan sebagai profesi, saudara-saudara. Sehingga Matius pasal 7 ayat 21 menjadi making sense di sini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Gimana kita bisa melakukan kehendak Dia kalau kita tidak mendekat kepada Dia? Kita pikir kita melakukan kehendak Dia. Ayat itu di ayat 22-23 mengatakan, Tuhan, bukankah aku menyembuhkan orang demi namamu? Aku bernubuat demi namamu. Aku main musik demi namamu. Aku khotbah demi namamu. Aku ke gereja demi namamu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Kok bisa ya Pak? Di sini disebut penyembahan berhala. Karena sesungguhnya kita melakukan aktivitas itu bisa jadi yang kita sembah bukan Tuhan, tapi aktivitas itu sendiri. Kita menganggap itu sebagai identitas kita. Saudara pernah ada orang Kristen yang ketika tidak jadi pengurus, kemudian kehilangan kesetiaannya? Hati-hati saudara-saudara. Hati-hati. Karena jabatan itu bukan identitas saudara dan saya. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Menjabat enggak menjabat, kita anak Allah. Jangan dilekatkan itu seperti bagian permanen kekal dari hidup saya dan saudara-saudara. Satu kali kalau di gereja itu ada istilah emeritus ya saudara-saudara, pensiun ya, pendeta pensiun.
Mama saya sudah pensiun, kira-kira ibu saya pensiun 3 tahun lalu ya. 3 tahun yang lalu. Lalu saya membayangkan, waduh kalau dia pensiun nih gimana ya. Kadang-kadang kan kalau orang pensiun kehilangan pekerjaan, kehilangan itu bisa sakit, macam-macam sakitnya. Karena dalam tanda kutip nganggur, sebenarnya bukan nganggurnya saudara-saudara. Itu yang kemudian post power syndrome. Karena apa yang dilakukan itu melekat sebagai identitasnya. Itulah yang bermasalah di sana. Tapi puji Tuhan, ibu saya ketika selesai lalu karena sakit jantung ya sudah dipasang 4 ring. Saya khawatir saja ini kalau sudah tidak lagi menjabat sebagai pendeta yang ya sudah pendeta, masih pendeta tapi pensiun. Tapi nanti bagaimana? Tetapi saudara, justru saya melihat dia menikmati hidupnya karena dia tetap bisa melayani, dia bisa mengunjungi dan lain sebagainya sesuai dengan karunia-Nya. Sesuai dengan karunia-Nya, dan itulah yang benar saudara-saudara. Saudara dan saya melayani sesuai dengan karunia, bukan untuk mencari identitas diri. Layanilah Tuhan karena saudara-saudara mengasihi Tuhan, bukan mencari identitas diri. Maka saudara akan bertumbuh dengan sehat dan kita terhindar dari penyembahan berhala yang kelihatannya fine-fine aja, tetapi sesungguhnya itu termasuk keinginan daging. Dan saudara-saudara, yang berikutnya adalah kepentingan diri, sihir ya. Sihir tadi itu mencari power, mencari kekuatan dari rivalnya Tuhan. Kalau tadi relationship, nah sihir ini kalau pada waktu itu berhubungan dengan dunia-dunia gelap, okultisme, begitu ya saudara-saudara. Termasuk begini saudara-saudara, saya mau singgung ini sedikit. Kalau secara umum Indonesia ini karena dulu itu dasarnya adalah animisme. Animisme itu menyembah sesuatu yang kemudian nggak tahu namanya, pokoknya ditakuti, mungkin di pohon, di gunung-gunung, begitu ya saudara-saudara. Alam ini, animisme itu. Lalu dunamisme itu power, dunamis. Itu menyembah, kayaknya itu ada yang jaga di sana, gitu ya itu. Nah, pemikiran ini itu masih mempengaruhi kita, saudara-saudara. Salah satunya Hong Shui, ya, Feng Shui atau Hong Shui. Perhitungan-perhitungan, waduh Pak Agus ini menyinggung sesuatu. Saudara-saudara, menarik. Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan apa, saudara-saudara? Dengan apa? Di dalam Kejadian pasal 1. Dengan firman, betul ya? Dengan firman. Memang di alam ini ada hukumnya, tapi yang menciptakan hukum itu firman Tuhan. Tetapi manusia itu kemudian kalau kemudian berpaku kepada hukum alam, lupa, lebih takut kepada hukum alam daripada penciptanya. Tuhan sudah berfirman jangan takut, Tuhan sudah berfirman. Hukum alam itu ada efeknya, iya, ada. Angin dan lain sebagainya, saudara-saudara, ada. Karena itu ada hukum alam. Dan kita belajar sebagai sains, sebatas sebagai sains, oke. Tapi kemudian kalau membuat hidup kita selalu dihantui oleh ketakutan, lepas ketakutan, sehingga kita kemudian lebih concern, lebih mempertimbangkan perkara-perkara itu daripada Tuhan yang menebus kita. Di sanalah yang kemudian dalam tanda kutip bisa masuk sihir di sini. Waduh, saya tidak sedang mengajari saudara untuk tidak menghormati. Hormati, karena itu adalah kasih. Menghormati itu kasih. Tetapi saudara dan saya kiranya tidak kemudian dihantui oleh ketakutan-ketakutan yang sebenarnya saudara dan saya kita
Kita memberitakan bahwa Tuhan pencipta, Tuhan berkuasa, Tuhan menyertai. Tetapi kita masih, ya nanti kalau disalahkan bagaimana? Ya toh, ada social pressure, tekanan sosial. Saudara dan saya harus bijak. Harus bijak. Jangan ekstrim, ya, jangan ekstrim. Ada yang ekstrim itu ya saudara-saudara ya. Mendoakan tempat-tempat tertentu lalu dibuangin, dibakar gitu. Itu ekstrim itu ya. Itu membuat kasih tidak tercermin. Tetapi saudara-saudara yang kemudian berikutnya itu tadi religious sins. Kemudian yang berikutnya adalah penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, penceritaan, roh pemecah, kedengkian. Itu semua kemudian dikategorikan sebagai interpersonal sins. Dosa yang berhubungan dengan hubungan. Dosa yang berhubungan dengan hubungan di perseteruan. Perseteruan, ya sama. Perseteruan itu di dalam terjemahan yang lain itu hatred. Jadi perseteruan itu ya samalah, adalah. Kalau sama dia saya enggak mau. Itu kita seperti setru gitu ya, setru ya. Jadi sudah memendam satu penilaian di dalam diri kita yang menyebabkan kemudian kita melabel orang itu, kita berseteru dengan orang itu, kita tidak berdamai dengan orang tersebut. Kemudian setelah perseteruan, perselisihan. Perselisihan ini menarik. Waktu saya lihat bahasa aslinya, ini saya wow. Ini orang Kristen banget ini. Yang berselisih gara-gara doktrin. Yang berselisih gara-gara baptis selam kah atau baptis percik gitu ya saudara. Yang utamakan bukan simbolnya. Betul, itu kan simbol saudara. Memang gereja kita menganut baptis selam. Tetapi kalau kita terlalu menekankan simbol, lupa esensinya. Sama seperti saudara dan saya melihat simbol pompa bensin begitu ya. Tapi pompa bensinnya udah tutup. Kita nggak bisa ngisi bensin di situ. Nah, kita ngotot. Ini buktinya ada simbolnya di sini. Iya, tapi esensinya ada pompa bensinnya atau enggak? Sama seperti simbol ada piring dan bukan piring, garpu dan sendok. Ada rumah makan. Tapi kalau rumah makannya udah tutup, saudara dan saya, perselisihan ini saudara-saudara di dalam penjelasan adalah argumentatif explanation on and on gitu ya. Pokoknya suka debat terus, pokoknya ini membuat suasana tidak enak. Ini perselisihan, iri hati. Ya, iri hati ini penekanannya begini saudara-saudara. Iri hati itu fokus kepada apa yang dia miliki. Oh enak ya dia, pinter nyanyi, udah cantik. Ini, itu, nah itu ya saudara, itu iri hati ya. Oh usahanya enak ya, gampang, ini, itu. Jadi fokus kepada apa yang orang miliki, ini iri hati. Karena kemudian ada kata yang lain yang kemudian hampir mirip nanti kalau di dalam bahasa Inggris itu ada jealousy, yang kemudian kedengkian itu dipakai kata envious. Envious itu lebih kepada di sini dipakai kata kedengkian, yaitu kalau tadi iri hati itu fokus kepada apa yang orang punyai, kedengkian itu fokus kepada apa yang kita tidak punyai. Sehingga kita marah-marah kepada orang lain. Sehingga kita menjadi dipenuhi oleh kejengkelan kepada orang lain. Karena kita tidak punya. Karena kita tidak punya. Nah, saudara-saudara, di dalam di dalam kehidupan sosial sama. Kadang-kadang, mohon maaf ini ya, saudara-saudara,
orang tertentu kecelakaan atau apapun, itu langsung kemudian dihakimi begitu rupa. Karena sebenarnya ada faktor kedengkian. Nah, kalau ada yang mengatakan perasaan keadilan sosial ya di sana. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, itu bisa terjadi. Yang berikutnya, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah. Roh pemecah itu, ini hampir mirip-mirip. Percidraan itu suka ngomongin orang, suka yang kemudian menghasilkan roh pemecah. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang terakhir itu kemudian disebut social sins. Social sins yang dituliskan di sini adalah kemabukan, pesta pora. Nah, waktu saya lihat drunkenness gitu ya, saudara-saudara, ini berbeda dengan kemabukan oleh karena kecanduan. Kemabukan karena kecanduan itu bisa mabuk sendiri di rumah sendiri. Ngerti ya? Ya kan? Nyimpen minuman kalau lagi stres, lagi ini, lalu pergi ambil, lalu minum, mabuk. Bukan itu. Bukan minum sendiri, tapi yang dimaksud kemabukan makanya digabungkan dengan pesta pora. Ini yang kemudian disebut social sins. Social sins ini apa? Jadi waktu saya pelajari, ternyata orang-orang Galatia ini bisa mabuk gara-gara sungkan sama temennya, diajak. Yang kemudian kita mengenal sebagai social drinkers. Ya, saudara-saudara, social drinkers. Hati-hati, saudara-saudara. Hati-hati. Makanya kemudian ditambahkan pesta pora. Ini ada hubungannya dengan sosial gitu. Ya gimana Pak? Itu teman Pak. Ini. Saudara-saudara, mobil saya yang saya beli bukan pertama ya. Setelah Panther saya membeli mobil Avanza Veloz ya. Itu saya beli dari seorang yang sangat religius di dalam agamanya. Lalu saya ngobrol dengan dia, apa pekerjaan dia? Dia pekerjaannya adalah seorang eksportir udang. Ya, eksportir udang. Oh, oke. Lalu dia ngomong, saya punya gudang esnya Pak di sini, dia tunjukkan. Oke, ngobrol-ngobrol. Lalu saya tanya, gimana kerjaan itu kayak gimana gitu. Lalu dia ngomong, oh ya Pak, gini-gini. Saya ada rekanan di Tuban, ini titik-titik yang kumpulkan udang begitu. Lalu saya tanya itu seperti apa, dia ceritakan. Kalau orang Jepang ini sukanya kayak gini udangnya Pak. Kalau orang Eropa begini-begini. Lalu ngobrol-ngobrol, lalu gimana? Kadang-kadang buyer datang ke Bapak ya. Ya, saya datang dan entertain mereka. Oke. Lalu dia cerita ini. Pak, tapi saya ngomong sejak awal kepada mereka. Saya temani ya Pak, tapi saya enggak ikut. Wow, ini orang-orang Eropa datang ya, orang-orang Eropa, saya temani. Saya waktu mendengar ceritanya, bagaimana dia begitu profesional gitu ya. Artinya tuh dia menyatakan dirinya, identitas dirinya dengan lembut, terhormat dan berani. Tetapi pada saat yang sama ya itu keputusan dia untuk minum, untuk ini, untuk itu keputusan dia. Kadang-kadang saudara saya tahu saudara bisa menghadapi perkara-perkara itu. Dan saudara-saudara harus berhati-hati. Sebab cepat atau lambat social sins ini bisa mengikat kita. Lama-lama diajak teman. Lama-lama gak ada teman, kita datang sendiri. Dan saudara dan saya tidak bisa melawan ini semua kecuali hidup oleh roh sesuai dengan prinsip di dalam Galatia pasal 16 tadi. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu akan menang atas keinginan-keinginan daging. Kalau kita tidak hidup oleh roh, maka ketika kita ada di semua itu, kita justru karena pengetahuan kita akan excuse, kita akan melakukan namanya rasionalisasi. Pak, saya ini terus terang, saya begini-begini karena begitu. Kita justru memutarbalikkan, kita tidak punya kuasa.
Karena ya sekali lagi kita hidup dengan kekuatan kita. Saudara-saudaraku, kita harus hidup oleh Roh supaya kita kemudian berkemenangan dan pada akhirnya kita mendapatkan warisan kerajaan Allah. Warisan kerajaan Allah. Dan saudara-saudara, itu sebabnya ayat 22 kemudian mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini kalau didaftarkan, lalu saya buat tabel, daftar 1 keinginan daging atau perbuatan daging, lalu daftar 2, kolom yang kedua adalah buah roh, maka saudara-saudara ini ada kompatibelnya, ada hubungannya, di mana semua dosa itu ketika kita ada buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, maka perbuatan daging itu akan dikalahkan. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau kita hidup oleh Roh, maka kita dipimpin oleh Roh. Nah, ini yang saya mau endingnya, saudara-saudara. Hidup yang dipimpin oleh Roh itu seperti apa? Sederhananya, saudara-saudara, hidup yang dipimpin oleh Roh, saudara dan saya harus setia berdoa. Karena Roh tidak bisa dilihat. Roh, saudara dan saya alami ketika kita membuka diri membangun hubungan di dalam doa. Dipimpin oleh Roh, maka saudara dan saya mendengar firman, hidup oleh firman. Dan dipimpin oleh Roh yang ketiga, melakukan firman, mentaati firman. Ya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sibuk. Doa kita, doa-doa yang rutin. Baca firman. Saudara, saya bersama dengan grup saya yang ada di Malang, kami membaca firman Tuhan secara kronologis 1 tahun ya saudara-saudara, secara kronologis 1 tahun. Dan ada di laptop saya. Tapi harus jujur, kadang-kadang karena kesibukan, begitu buka mata, itu yang teringat segala tanggung jawab pekerjaan. Saya morning person ya saudara-saudara, saya orang pagi. Kalau saya pagi itu lebih encer otak saya, kalau malam lebih ruwet. Sehingga pagi saya biasanya langsung inginnya baca firman, berdoa gitu ya. Tapi begitu di depan laptop itu sudah terbayang banyak pekerjaan. Banyak hal yang kemudian harus saya kerjakan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika saya izinkan itu terus menerus terjadi. Lama-lama saya ini gampang tersinggungan saudara-saudara. Gampang emosian. Gampang khawatir. Buah roh itu langsung drop. Kasih itu sulit keluar saudara-saudara. Gampang tersinggung, gampang sakit hati. Lalu kelemah lembutan juga hilang. Kemurahan juga hilang. Kebaikan. Bahkan pengendalian diri. Itu buahnya bisa hilang. Dan saya harus memaksa diri untuk datang kepada Tuhan, kembali berdoa.
dan terbuka kepada Tuhan. Ya kadang-kadang kalau saudara stres itu ya, kita stres gitu. Kita kan udah pokoknya stres itu obatnya, maksudnya stres karena pekerjaan. Ya kalau stres karena pekerjaan ya kita kerjakan sebisa mungkin. Saudara dan saya harus ingat, andalkan Tuhan. Kalau saudara tidak andalkan Tuhan, patah. Jangan lupa Tuhan bisa memakai orang lain untuk menolong saudara dan saya. Sehingga apa yang harusnya kita selesaikan melalui pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan kebaikannya dan kita mengeluarkan buah roh. Mari kita akan berdoa saudara-saudara sebagai orang-orang muda. Kalau hidup seseorang diwarnai dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada rumah tangga yang tidak berbahagia kalau punya hal-hal ini. Tidak ada pekerjaan yang mendatangkan kelegaan kalau hal-hal ini ada di dalam pekerjaan kita. Itu sebabnya saudara dan saya hiduplah oleh Roh. Undang Roh Kudus. Undang Dia untuk berkuasa, untuk tinggal di dalam diri kita. Dipakai istilah buah roh, karena itu tidak dikerjakan, itu dilahirkan. Sama seperti pohon akan muncul tunas. Kita tidak pasang apel, buah apel lalu letakkan di situ. Bukan. Itu lahir ketika kita mengizinkan Roh Kudus memimpin kita berdoa, renungkan firman, mencari Dia, wajahnya, sehingga saudara dan saya merasakan hadiratnya. Ketika kita merasakan hadiratnya, kita emosi, kita tersinggung. Tetapi hadirat Tuhan itu kemudian membuat kita menjadi tenang dan kemudian meresponi dengan buah roh. Perhatikan hidup saudara akhir-akhir ini. Bagaimana hidup saudara-saudara? Apa yang saudara-saudara rasakan? Apakah daging kita itu yang menonjol sehingga kemudian kita kehilangan damai sejahtera? Mari kita mengundang Roh Kudus sekali lagi untuk menjamah kita. Kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan perseteruan, perselisihan, kita seperti gak mau kalah. Saudara-saudara, belajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Menjadi benar bukan dengan cara menyalahkan, tetapi menjadi benar oleh karena mengendalikan diri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu,
altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup. Amin. Roh-Mu yang hidup. Biarlah ini menjadi doa kita. Kita undang Roh Kudus memenuhi kita. Oh, haleluya. Katakan jiwaku, jiwaku. Jiwaku Amin, haleluya. bersama-Mu. Oh, Dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Siapakah di antara kita yang tidak membutuhkan kasih, yang tidak membutuhkan kesabaran, yang tidak membutuhkan kemurahan hati, yang tidak membutuhkan kebaikan, kelemah lembutan, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri. Kita semua membutuhkannya. Karena ketika itu menjadi buah, maka saudara dan saya menjadi seperti Yesus. Kekristenan itu kalau disederhanakan intinya apa? Intinya adalah hidup menjadi seperti Yesus. Itulah kekristenan, saudara-saudara. Kekristenan bukan soal membangun gedung yang megah. Karena agama yang lain bisa membangun gedung lebih megah. Kekristenan berbicara tentang hidup seperti Yesus. Mari kita meminta Roh Kudus sekali lagi menolong kita untuk kita keluar buah itu dalam keadaan desperate, dalam keadaan mungkin tidak ideal. Justru di sana saudara dan saya belajar sabar, belajar lemah lembut, belajar kebaikan, kemurahan hati, belajar kasih. Izinkan Roh Kudus menjamah. Roh Kudus menjamah inti dari hidup kita, bukan kulitnya. Mungkin kalau kulit orang melihat kita berbeda, tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam diri kita, hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, 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 Yesus. Kami semua terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Mari koreksi kami Tuhan, kalau ada perkara-perkara yang disebutkan ada di sana. Kalau ada percabulan Tuhan, kalau ada kecemaran Tuhan, Tuhan ampuni kami Tuhan.
Tuhan, kalau ada hawa nafsu ya Tuhan, yang itu mendorong, mendrive kami, menguasai, menggerakkan kami. Kalau ada kepentingan diri sendiri, kami begitu self-ambition. Kami seperti menghitung segala sesuatu, sebenarnya artinya yang sesungguhnya menghitung segala sesuatu untuk keuntunganku. Ketika melakukan segala sesuatu, apa yang aku dapat, apa yang aku dapat, itulah yang disebut kepentingan diri sendiri. Apa yang aku dapat, termasuk ketika berkorban, berpikir apa yang aku dapat. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa kalau juga ada percideraan Tuhan, kami mungkin membicarakan orang lain, menggosip, itu bicara tentang menciderai nama orang lain Tuhan. Kalau ada perselisihan, kalau ada hatred, ada satu dorongan untuk kemudian membenci, untuk berseteru Tuhan, Engkau pulihkan kami Tuhan. Entah apa yang pernah dilakukan terjadi dalam hidup kami, tetapi Engkau tahu ya Tuhan, kalau kami hidup oleh Roh, maka kami berkemenangan Tuhan. Kami akan bisa melepaskan pengampunan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, kalau ada penyembahan berhala, ada sesuatu yang mengikat kami, yang menggantikan posisi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami hanya berlari kepada Engkau ketika kami perlu, ketika kami terdesak, ketika kami tidak bisa mengandalkan yang lain. Tetapi begitu kami menemukan jawaban, kami berlari kepada yang lain lagi. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tuhan, kalau ada sihir, ada perkara-perkara yang mempengaruhi kami, yang membuat kami mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan, ajari kami untuk menemukan kekuatan di dalam Engkau. Ajari kami untuk stand firm, berdiri teguh di dalam Engkau, percaya kepada Engkau, dan kami tidak dihantui oleh ketakutan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kalau ada kemabukan pesta pora yang menyebabkan kami Tuhan secara sosial, kemudian kami menjadi kompromi Tuhan. Nilai-nilai kami gadaikan untuk sementara. Dan kami berpikir akan bisa menebus kembali apa yang kami gadaikan. Tetapi tanpa sadar, daging kami, keinginan daging kami itu bisa dijerat dan dikuasai oleh itu semua. Ajar kami mengendalikan diri Tuhan. Berikan setiap kami jemaat-Mu hikmat untuk bisa mengatakan tidak. Tetapi pada saat yang sama, tetap dengan hormat dan kelembutan. Sehingga justru di dalamnya ada kemenangan. Tidak sok suci, tidak sok benar, bukan itu keinginan kami. Tetapi Tuhan, kami ingin dikuasai oleh kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan berkati setiap kami masing-masing. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada Kli untuk sampaikan pengumuman. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat Pak Agus untuk firman-Nya yang luar biasa sekali. Biarlah siang hari ini sepulang dari tempat ini kita lebih lagi mempraktekkan buah-buah roh. Biarlah buah-buah roh yang diberikan Tuhan kepada kita itu dapat terpancarkan gitu melalui diri kita sebagai anak-anak Tuhan dan Allah kita. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Kau berikan pada di siang hari ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau ingin ya Tuhan kami menjadi serupa dengan-Mu ya Tuhan. Engkau ingin ya Tuhan kami lebih lagi mempraktekkan buah-buah roh ya Tuhan. Buah-buah roh yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah lebih terpancarkan ya Tuhan. Supaya orang-orang di luar sana supaya identitas kami lebih terlihat ya Tuhan. Supaya mereka memiliki pandangan yang jelas ya Tuhan. Bagaimana sesungguhnya anak-anak Allah itu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, atas seluruhnya ya Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, termasuk berkat yang telah Kau berikan dan juga pekerjaan-pekerjaan ya Tuhan dan penghasilan kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan yang terbaik ya Tuhan untuk bagi-Mu
persembahan yang kami berikan ini benar-benar tulus berasal dari hati kami. Berikanlah kami ketulusan ya Tuhan, dan persembahan ini berguna bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening gereja yang tertera atau melalui cash di amplop persembahan di belakang. Saya akan beri waktu teman-teman untuk memberikan persembahan sambil saya akan membacakan ayat di Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ini aku ini yang dimaksud adalah Tuhan gitu kan. Jadi Tuhan, oke. Dan lalu pertama saya akan welcome semua teman-teman yang hadir, welcome juga teman-teman yang join secara online. Senang sekali kita bisa berjumpa dengan kalian. Besar harapan kami untuk bertemu dengan kalian di pertemuan ibadah berikutnya. Nah lalu jangan lupa ibadah kita diadakan setiap hari Minggu jam 10 di tempat yang sama, yaitu di Republik Hersalon lantai 3. Nah ibadah kita di hari Minggu disertai dengan Sunday School. Jadi saya mau encourage teman-teman untuk join ibadah kita setiap minggu dan juga lebih semangat lagi untuk di dalam Tuhan. Juga untuk teman-teman yang sudah memiliki anak bisa dibawa ke Sunday School sejak dini, karena pengenalan Tuhan sejak dini itu benar-benar penting gitu, benar-benar penting di dalam Tuhan. Ada baiknya kita memperkenalkan anak-anak kita kepada Tuhan sejak dini. Nah, lalu kemarin kita mendapatkan berita duka dari engkongnya Rio ya, teman kita yang hari ini mungkin gak hadir. Kami gembala dan juga segenap jemaat SHF mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya engkongnya Rio. Nah, biarlah Tuhan menguatkan dan menghiburkan seluruh keluarga yang ditinggalkan, dan juga memberi ketabahan juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Biarlah juga diberi kekuatan juga yang di dalam Tuhan. Nah lalu untuk kegiatan-kegiatan gereja kita di minggu depan, untuk hari Selasa akan diadakan MOR secara online jam 7:30. Jadi seluruh jemaat yang mungkin rindu ingin berdoa, menyatukan hati untuk berdoa, bisa join di MOR kita hari Selasa jam 7:30. Dan KTB kita ada di 34, yaitu KTB kita hari Kamis ya jam 19.30 di 34, 2 di barat dan 1 di timur. Oke. Sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Ya, terima kasih Kli. Rupanya di belakang saya lihat ada makanan yang telah disediakan. Jadi terima kasih buat Prisil yang menyediakannya. Nanti kita bisa nikmati bersama-sama. Jangan pulang dulu untuk kita bisa berfellowship. Rupanya tanggal 16 ulang tahun ya. Ada Benji juga tanggal berapa? 17? Kemarin ya? Kemarin 18 berarti Benji ulang tahun ya. Oke, orang-orang bulan Mei, maybe yes, maybe no. Oke, kita nikmati saja nanti fellowship, dan saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita menjalani sisa bulan Mei ini, dan biarlah saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman, semuanya sehat dan Tuhan baik ya. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Ya, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini di dalam doa. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang tidak hadir pada kesempatan siang hari ini, atau mereka sedang melakukan perjalanan keluar kota oleh karena tugas dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan melindungi mereka di dalam perjalanan, dan kita juga berdoa untuk gereja kita supaya Tuhan tolong agar gereja kita menjadi berkat dan jemaat Tuhan diberikan kekuatan kesetiaan ya. Kita akan berdoa untuk hal-hal itu. Saya kurang tahu apakah papanya Rio masih ada di rumah sakit. Seingat saya hari Kamis saya yang lalu masuk rumah sakit ya. Jadi kita berdoa ya. Jadi ada beban yang beruntun ya. Kita mendukung di dalam doa agar Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga Rio ini ya. Keluarga Rio, kalau saudara-saudara ada kesempatan bisa datang hari Senin, ada penghiburan. Hari Rabu kalau saya tidak salah ya, akan ada pemakaman. Jadi saudara bisa menguatkan dan menghiburkan, dan kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Oke, kita akan akhiri. Saya minta tolong untuk Erik bisa mendoakan hal tersebut.
Dan berdoa buat kita semua yang hadir, dan berdoa untuk makanan yang ada di belakang untuk kita nikmati bersama-sama ya. Apa kabar semuanya? Saya lihat ada Hendra Tang. Sehat Tan. Nah, kita akan berdoa. Silakan Erik berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami hari ini boleh belajar kembali Tuhan, firman-Mu Tuhan, untuk kami memiliki buah-buah roh Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan itu penting sekali dalam kehidupan kami diingatkan kembali hari ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir mungkin hari ini Tuhan, karena berbagai mungkin alasan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai mereka juga untuk kami bisa beribadah bersama kembali minggu-minggu ke depannya ya Tuhan. Juga Tuhan, kami mau berdoa juga untuk yang berulang tahun juga di dalam bulan ini juga, untuk Priscil, untuk Benji juga. Terima kasih Tuhan untuk bertambahnya usia, dan juga terima kasih untuk berkat yang sudah diberikan Tuhan. Biarlah kami juga sebentar mungkin akan menikmati berkat itu. Biarlah Tuhan yang berkati secara jasmani untuk setiap dari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami belajar, dan kami mau mempraktikkan dalam kehidupan kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah studimu, bahkan diberkati pertumbuhan imanmu, supaya engkau semakin hidup mengenal Tuhan dan kuasa-Nya. Dan orang-orang di sekitarmu akan diberkati oleh karena mereka menjumpai Kristus kecil melalui hidupmu, sebab ada buah roh yang lebat. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput kita. Didapati setiap kita setia. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku, inilah kerinduan kami Tuhan, yang kau pandang mulia. Haleluya. Seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin, amin. Ebi Sani berikan salam satu dengan yang lain. God bless you all.